Cerita berlanjut di dalam kuil. Di dalam kuil, Shen Qiu disergap oleh prajurit kerajaan Nanye. Di sisi lain, wakil ketua Yun juga disergap oleh agen rahasia kerajaan Nanye, Mu Ronqin. Mu Ronqin meminta bagian kitab jilid Zhuang kepada wakil ketua Yun. Tapi di sana, ternyata bukan hanya mereka yang mengincar kitab itu. Bairong dari Sekte Albazia juga ada di sana. Dia menyamar menjadi biksu. Tujuannya ke sana juga mau mengambil kitab jilid Zhuang. Mereka yang punya tujuan sama akhirnya bertarung. Di pertarungan ini, Bairong dan Mu Ronqin lebih mengincar wakil ketua Yun karena ingin merebut kitab jilid Zhuang. Bairong yang terdesak oleh Mu Ronqin ingin mengambil Shen Qiu sebagai perisai, tapi dihindar oleh Shen Qiu. Cenggong yang melihat itu takjub. Dia berbicara sendiri. Orang ini kelihatannya sederhana, tapi justru begitu tenang di hadapan banyak petarung hebat. Sungguh orang yang tidak bisa ditebak. Bairong yang kesal dengan Shen Qiu lalu ingin membunuh Shen Qiu. Di sisi lain, wakil ketua Yun sudah kalah. Namun tiba-tiba datang petarung hebat lagi. Ketua Sekte Tiantai, Master Kuan Yin. Di saat bersamaan, Yan Wuxi pun datang menyelamatkan Shen Qiu. Wakil ketua Yun yang melihat Master Kuan Yin, dia pun lega. Dia berniat menyerahkan jilid Zhuang, tapi direbut oleh Yan Wuxi. Master Kuan Yin yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia langsung menyerang Yan Wuxi. Saling adu kekuatan tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Shen Qiu dan Cenggong mau kabur dari tempat itu. Tapi mereka ditangkap Yan Wuxi. Yan Wuxi berkata, biar orang ini yang membacanya. Kita mendengarkan bersama. Jadi kita semua di sini mendapatkan isi jilid Zhuang. Dengarkan baik-baik dan ingat, setelah dia membaca jilid Zhuang, kitab ini saya hancurkan. Bairong lalu bertanya, bagaimana dia bisa membaca? Matanya saja terluka, kata Bairong. Yan Wuxi tanpa menjawab, lalu menggunakan kinya dan memberikan kepada Shen Qiu. Mata Shen Qiu pun lalu terbuka. Shen Qiu lalu membaca depan mereka semua. Ketika Shen Qiu membaca, Shen Qiu pun terkejut karena efek pada dirinya. Dia mulai ingat dengan jurus jilid Zhuang bagian yang lain yang dipelajarinya. Dia berbicara dalam hati, jangan-jangan maksud ketua Yan, aku pernah belajar jilid Zhuang. Kenapa efeknya berpengaruh kepadaku? Setelah Shen Qiu membaca jilid Zhuang, dia pun menjadi pusing. Lalu Yan Wuxi langsung menghancurkan kitab jilid Zhuang. Mu Ronqin lalu berkata, jilid Zhuang ini sangat berharga. Kenapa dihancurkan? Semua sudah dibaca. Ingat tidak ingat itu urusan kalian, jawab Yan Wuxi. Lalu Kuan Yin pun berbicara, jilid Zhuang sudah dihancurkan. Tidak ada gunanya bertarung. Sekarang kita bubar, kata Kuan Yin. Setelah perebutan jilid Zhuang yang kacau, tinggal Shen Qiu, Cenggong, Yan Wuxi dan ketua Yun di sana. Ketua Yun membujuk Shen Qiu ikut dengannya, karena ketua Yun tahu Shen Qiu masih ingat dengan jilid Zhuang. Lalu Yan Wuxi mengatakan kepada Shen Qiu, kamu adalah jilid Zhuang hayalan yang hidup sekarang.
Semua pendekar pasti mengincar dirimu. Sekarang kalau kamu mau selamat, ikut denganku. Mendengar semua pendekar akan mengincar Shen Qiu, Ketua Yun pun takut dan memilih untuk pergi. Sedangkan Shen Qiu mendapat tawaran Yanushi, lagi-lagi Shen Qiu menolak dan mengatakan, aku ingin ke Gunung Kuandu. Shen Qiu yang menolak tawaran Yanushi akhirnya pergi dari tempat itu. Di perjalanan, dia dihadang Bairong. Bairong menggunakan jurus sihir ilmu pesona untuk menaklukkan Shen Qiu. Bairong meminta Shen Qiu membacakan lagi Jilid Zhuang, tapi sayangnya Shen Qiu tidak terpengaruh ilmu sihir Bairong. Tapi lain cerita dengan Cheng Gong. Dia sudah seperti anjing yang menjulurkan lidah kepada tuannya. Di saat Bairong merayu Shen Qiu, datang satu lagi orang yang mengincar Shen Qiu. Dia adalah Hua Hijing, murid sekte Albazia, kakak seperguruan Bairong. Dia meminta Shen Qiu ikut dengannya karena guru mereka meminta membawa Shen Qiu. Namun Bairong tidak percaya dengan Hua Hijing. Mereka akhirnya bertarung. Di saat mereka bertarung, Shen Qiu memilih untuk kabur dari tempat itu. Di penginapan, Shen Qiu meminta kepada Cheng Gong, besok pagi kita berpisah saja, karena berbahaya ikut dengannya. Tapi Cheng Gong tidak peduli dengan perkataan Shen Qiu. Shen Qiu berkata lagi, hari ini kita beruntung bisa bebas. Jurus lelaki tadi sangat jahat, diam-diam mengganti hari. Dia mengambil kulit wajah yang muda untuk ditempelkan di wajahnya, biar selalu muda. Sekarang diriku adalah Jilid Zhuang yang hidup. Semua pendekar pasti mengincar diriku. Cheng Gong yang mendengar jurus mengambil kulit wajah, langsung ketakutan sampai terbawa mimpi. Keesokan paginya, Cheng Gong setuju untuk berpisah. Shen Qiu lalu memberikan dia sedikit uang untuk bekal di perjalanan. Di sisi lain, Master Kuan Yin didatangi Bai Mu. Kedatangan Bai Mu untuk mengajak Kuan Yin bekerja sama membunuh Yanushi. Bai Mu memprovokasi Kuan Yin, mengatakan Yanushi sudah merebut jabatan penasehat di kerajaan Bai Peng dari tangan Kuan Yin. Dia sudah menghancurkan Jilid Zhuang ilmu hayalan. Kalau kamu mau bekerja sama, Bai Mu akan membantu merebut Jilid Zhuang. Dan jabatan menteri di kerajaan Bai Peng bisa direbutkan kembali. Asal mau bekerja sama membunuh Yanushi, karena dia penghalang Bai Mu merebut benda suci Bai Mu, cincin bunga emas. Adegan beralih dengan Cheng Gong. Cheng Gong yang berpisah dari Shen Qiu, dia lalu pergi ke kerajaan Nanye. Sesampainya di gerbang kerajaan Nanye, dia melihat banyak orang kelaparan, dan tiba-tiba anak panah datang menembaki mereka. Mereka dipanah oleh Muti, Pangeran Cheng Yang. Pangeran menganggap mereka hanyalah sampah yang harus dibunuh. Cheng Gong yang melihat itu langsung melarikan diri, tapi dia tetap dikejar oleh Pangeran Muti. Ketika pangeran mau membunuh Cheng Gong, datang prajurit yang ditugaskan waktu mengambil kitab Jilid Zhuang. Prajurit itu mengatakan Jilid Zhuang sudah dihancurkan. Mendengar itu, pangeran marah dan mau melampiaskan amarahnya dengan Cheng Gong. Cheng Gong yang ketakutan langsung mengatakan kalau dia tahu siapa yang membaca Jilid Zhuang. Dan prajurit yang melihat itu pun juga langsung menunjuk Cheng Gong dan mengatakan ini salah satu orang yang membaca Jilid Zhuang. Pangeran Muti yang mendengar itu
langsung meminta Cenggong menemui Shen Qiao. Sesampainya di tempat Shen Qiao, Pangeran Muti langsung memperkenalkan diri. Dia mengatakan, bila mau menulis kitab hayalan Jili Zuang, maka akan diberikan kekayaan dan kemewahan. Namun kalau tidak mau, maka tahun depan adalah hari peringatan kematianmu. Tapi Shen Qiao tidak peduli, malah berbicara dengan Cenggong dan mengatakan, kamu membocorkannya. Cenggong menjawab sambil mengeluh kalau dia tidak ingin mati. Pangeran Muti pun tidak mau berlama-lama. Dia meminta anak buahnya menangkap Shen Qiao. Namun di luar dugaan Pangeran Muti, anak buahnya dihajar semua. Lalu Shen Qiao menangkap Pangeran Muti untuk dijadikan sandera. Shen Qiao lalu meminta Cenggong mengemudi kuda, lalu mereka pergi ke tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, Shen Qiao meminta Cenggong untuk pergi dan mengatakan, kamu tidak perlu jelaskan, mencari keuntungan untuk diri sendiri adalah hal yang wajar. Untuk Pangeran Muti, Shen Qiao mengatakan, kamu sebagai pangeran malah menganggap manusia tidak berharga, malah membunuh di mana-mana. Hari ini kumpumu aku musnahkan. Setelah urusan sudah selesai, Shen Qiao pergi dari tempat itu. Tapi berbeda dengan Cenggong, dia kembali menyelamatkan Pangeran Muti. Di perjalanan, lagi-lagi Shen Qiao dihadang oleh Yan Wuxi. Yan Wuxi mengatakan, bagaimana menjadi orang baik? Kamu demi menolong Cenggong memintanya pergi, tapi malah dihianati. Apa hatimu tidak ada dendam? Shen Qiao lalu menjawab, aku sudah membaca potongan kitab Jili Zuang. Semua pendekar mengincarku. Kalau sampai terjadi apa-apa kepada Cenggong, maka hatiku tidak akan tenang. Mendengar itu, Yan Wuxi tertawa dan menyerang Shen Qiao. Yan Wuxi ingin mengetes kesehatan Shen Qiao karena Shen Qiao sudah membaca Jili Zuang. Menurut perkiraan Yan Wuxi, kesehatan Shen Qiao seharusnya sudah membaik karena efek dari 2 potong Jili Zuang yang dipelajari Shen Qiao. Ketika bertarung, kesehatan dan tenaga dalam Shen Qiao mulai membaik karena efek dari Jili Zuang. Shen Qiao berkata, apakah kamu sengaja membiarkan aku membaca Jili Zuang? Biar bisa memancing Jili Zuang yang pernah aku pelajari? Benar, Gunung Kuandu menyimpan potongan Jili Zuang. Mustahil gurumu Qi Fengge tidak menurunkan kepadamu. Dan kamu tidak perlu khawatir, sisa racun dalam dirimu akan perlahan hilang oleh Qi Jili Zuang. Setelah percakapan itu, Shen Qiao lalu pingsan karena efek dari pertempuran tadi. Yan Wuxi lalu membawa Shen Qiao sambil berbicara sendiri. Sekarang kita tidak tahu apa yang akan dilakukan bayimu. Semuanya bisa diselidiki dari dirimu.